Nah, karena itulah Flat 3 ini sering mendapatkan hukuman penjara dan juga hukuman cambuk. Sementara adiknya sebaliknya, dia mendapatkan pujian, radu yang tampan, yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini, saya akan membahas tentang Dracula, Darla. Kalau kalian taunya Dracula cuma ada di film-film kayak Twilight dan lain-lain, kalian salah, Darla. Karena Dracula ternyata di dunia nyata ini betul-betul ada. Memang sih, karakter Dracula dalam sebuah novel diciptakan oleh seorang penulis asal Irlandia bernama Bram Stoker pada tahun 1897. Tapi ternyata karakter Dracula ini memang terinspirasi dari seorang tokoh nyata di dunia ini yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, orang ini bernama Flat 3, seorang pangeran dari Wallachia yang hidup pada tahun 1431 sampai 1476. Dia juga mendapat julukan Flat Seves, tulisannya Tepes tapi bacanya Seves. Ini dalam bahasa Rumania ya. Dia adalah putra dari ayahnya yang bernama Flat II Dracul. Jadi Dracul ini adalah nama keluarganya. Dan ibunya bernama Seatna dari Moldavia. Nah, kenapa dia bisa mendapat julukan Flat Seves? Seves ini sebenarnya adalah metode hukuman yang dia berikan sama musuh-musuhnya. Jadi hukuman ini dengan cara ditusukkan dari tubuh bagian bawah dengan sebuah tiang pancang. Jadi Flat Seves ini artinya adalah Flat si tukang pancang lah. Flat 3 ini lahir di Sigiswara, Transylvania, yang merupakan bagian dari kerajaan Hungaria pada musim dingin tahun 1431. Pada saat dia lahir, ayahnya sedang menjalankan tugas dari Ordo Naga. Ordo Naga ini disebutnya kalau dalam bahasa Hungaria itu Dracul. Makanya dia juga disebut sebagai Flat II Dracul. Kemudian jadi nama keluarganya dan diturunkan secara turun-temurun. Anak-anaknya juga bernama Dracul belakangnya. Jadi Flat 3 ini disebut juga dengan Flat 3 Dracul, Darla. Masa kecilnya dihabiskan di Sigiswara. Di rumah, dia dididik oleh ibunya dan istri ayahnya yang lain. Jadi ayahnya ini istrinya nggak cuma satu. Dia juga punya saudara tiri. Sementara menurut ahli sejarah, di sekolah dia mendapatkan pengajaran dari guru-guru Yunani dari Konstantinopel. Nah, dari guru-guru Yunani inilah, sedari kecil dia sudah diajari keahlian bertempur, geografi, matematika, ilmu alam, bahasa, dan juga filosofi. Dia juga diajari seni klasik, Darla. Jadi, pada tahun 1436, ayahnya, Flat II, naik tahta. Tapi kemudian digulingkan pada tahun 1442 oleh seorang lawan politiknya yang bersekutu dengan Hungaria, Darla. Kemudian ditolong oleh Kesultanan Ottoman Turki untuk mendapatkan tahtanya kembali. Tapi dengan satu syarat, dia harus bayar upeti ke Sultan Turki. Pada usia yang masih 13 tahun, dia, Flat 3 ini, dan adiknya Radu dititipkan ke Sultan Ottoman Turki untuk dididik ilmu-ilmu keislaman, bahasa Turki, dan juga sastra. Makanya Flat 3 ini fasih berbahasa Turki. Singkat cerita, Flat 3 ini ternyata nggak suka ada di Turki. Dia cemburu sama adiknya. Sifat mereka berdua ini berbeda. Flat 3 ini kasar, antagonis, arogan, sementara adiknya enggak. Nah, karena itulah Flat 3 ini sering mendapatkan hukuman penjara dan juga hukuman cambuk. Sementara adiknya sebaliknya, dia mendapatkan pujian, radu yang tampan, yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Bahkan adiknya si Radu bersahabat dengan anak sultan. Pokoknya sangat diterima lah si Radu ini dalam pergaulan Kesultanan Turki. Sampai dia mendapatkan sebuah gelar kebangsawanan yaitu B. Dan kemungkinan karena inilah juga Flat 3 jadi sangat membenci Kesultanan Ottoman Turki. Selain iri terhadap adiknya, ternyata Flat 3 ini juga cemburu sama kakak tirinya yang bernama Mircea II dan Flat Caru Garul. Jadi memang cemburuan dia ini orangnya. Kasar, cemburuan, antagonis lah pokoknya. Dan karena dia juga cemburu dengan saudara tirinya, dia akhirnya tidak mempercayai ayahnya sendiri. Bahkan dia tidak percaya lagi pada kerajaan Hungaria. Bahkan dia memiliki pikiran kalau ayahnya sudah tega menukarkan dia dengan kedudukan. Soalnya tadi kan dia dititipkan ke Turki kan. Tapi dia ngerasain itu bukan dititipkan untuk dididik, tapi kayak pertukaran supaya ayahnya mendapatkan kedudukannya kembali gitu. Kemudian Flat 3 mulai mengkhianati Ordo Naga. Di saat yang sama juga melawan Kesultanan Ottoman. Pada tahun 1447, para bangsawan yang didukung oleh kerajaan Hungaria yang bernama János Hunyadi memberontak ke Flat II Dracul, bapaknya si Flat 3. Ini parah sih, Darla. Dalam pemberontakan ini Flat Dracul II kalah dan dia dibunuh di sana. Bahkan kakak tirinya yang namanya Mircea itu dikubur hidup-hidup, Darla. Lalu pemimpin Ordo Naga digantikan oleh Vladislas II. Siapa yang angkat, Darla? Ya si János Hunyadi. Kemudian untuk melindungi Wallachia jatuh ke kerajaan Hungaria, Ottoman menyerang Wallachia dan menempatkan Flat 3 menjadi pemimpin di sana.
Ini pada tahun 1448. Udahlah kan, jadi dia pemimpin di sana. Tapi hanya dalam hitungan bulan, Vlad III diserang oleh Hunyadi. Dan menang juga si Hunyadi ini. Akhirnya Vladislav II naik tahta lagi di Wallachia. Vlad III pergi ke Moldavia minta perlindungan ke pamannya, yang namanya Bogdan II. Tapi darlah, di tahun 1451, si paman Bogdan ini dibunuh juga oleh seseorang bernama Peter III Aron. Akhirnya Vlad III pergi lagi ke kerajaan Hongaria. Dia justru mendatangi pemberontak ayahnya sendiri, yaitu siapa? Si Hunyadi tadi. Dan entah kenapa sama si Hunyadi diterima juga. Karena Hunyadi mungkin berpikiran lumayan ini, Vlad III ini punya pengalaman di kerajaan atau Kesultanan Ottoman. Akhirnya, Vlad III ini dijadikan penasehat si Hunyadi. Tahun 1453, Ottoman menaklukkan Konstantinopel. Kemudian 3 tahun berikutnya, Hungaria direbut juga. Hunyadi kocar-kacir di sini dan mulai melirik daerah-daerah lain untuk ditaklukkan. Hunyadi memilih Serbia, sedangkan Vlad III memilih Wallachia. Jadi mereka kan selalu berdua-dua itu kemana-mana kan. Karena satu diserang, dua-duanya kocar-kacir kan. Singkat cerita, Vlad III ini membebaskan Wallachia sebagai tanah kelahirannya. Pemimpin Wallachia, si Vladislav II tadi dibunuh sama dia. Di dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1. Setelah dia menguasai Wallachia, dia jadi pemimpin kan di sana. Hal pertama yang dia lakukan yaitu menangkapi pejabat-pejabat, yaitu para bangsawan, dan langsung menyula sampai mati. Jadi menyula ini adalah nama hukuman dengan menggunakan tiang pancang datlah. Setelah banyak bangsawan yang dihukum, sebagian dari mereka kabur. Nah, sebagian lagi dari mereka bersembunyi, diam-diam dia. Nah, tanahnya dirampas sama si Vlad III ini, dibagikan ke petani-petani miskin. Dan supaya kekuasaannya ini aman, Vlad III menetapkan hukuman berat untuk para pemberontak. Hukuman apa, Darla? Tentu saja hukuman sula atau hukuman pancang tadi. Saat berkuasa, Vlad ini menyuruh para bangsawan untuk bekerja kasar. Mereka disuruh untuk membangun kastil, untuk membangun benteng. Disuruhnya jadi kuli, dan setelah jadi, benteng itu dikasih nama Benteng Punari. Setelah Benteng Punari selesai, pusat pemerintahan Wallachia ada di situ. Jadi kayak semacam gedung negaranya lah. Nah, walaupun ada bangsawan-bangsawan yang menurut, ada juga bangsawan-bangsawan yang menentang. Terus yang menentang diapain? Ya dipancang di tempat. Singkat cerita, Benteng Punari diserang oleh Ottoman yang dipimpin oleh adiknya sendiri. Siapa? Si Radu tadi, yang tampan tadi loh. Sesaat sebelum penyerangan, ada mata-matanya si Vlad yang ngasih tahu ke si Vlad untuk segera kabur. Tapi Vlad menolak, dia maunya tetap bertahan di Wallachia. Istrinya Vlad beda, dia nggak mau bertahan di Wallachia. Dia memilih untuk melompat dari jendela dan akhirnya jatuh ke sebuah sungai. Mati dia di sana. Sementara istrinya meninggal di sungai ini, ternyata si Vlad kabur dari pintu rahasia. Dari Benteng Punari, Vlad ternyata kaburnya kemana? Menemui Raja Hungaria. Sampainya di sana, bukannya disambut dia, malah dijadikan tawanan. Dia ditahan, ditaruh di kastil. Nah, di kastil inilah dia mulai punya hobi baru. Hobinya apa? Dia bunuh-bunuhin binatang. Pokoknya dia hobi sekali membunuh. Kalau nggak ada binatang, ya manusia. Kalau nggak ada manusia, ya binatang dia bunuh. Memang begitu perangainya si Vlad ini. Perangainya kasar. Tapi si Vlad ini cerdas juga. Dia melakukan PDKT sama raja. Dan akhirnya dia dipindahkan ke sebuah villa. Di villa ini, dia ketemu sama keponakannya raja. Nikah mereka. Dan si Vlad setia kepada raja ini. Pada bulan Juli di tahun itu, dia kembali menyerang Wallachia dengan bantuan Pangeran Stephen Batory dari Transilvania dan juga Pangeran Stephen the Great dari Moldavia. Masa pemerintahan keduanya ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, 1 tahun aja Darla. Si Vlad ini kayak dikejar-kejar dosa gitu. Apalagi setelah Pangeran Stephen dan pasukannya pergi meninggalkan Wallachia, yang menyebabkan kekuatan militernya menjadi sangat berkurang. Kegiatannya setiap hari hanya mengikuti misa dan berbincang dengan kepala biara. Sebenarnya di saat ini, dia memang hampir nggak kejam lagi. Sempat nih ya, dia bertanya ke pemimpin biara, "Bapak, kira-kira dosa-dosa saya ini masih bisa diampuni Tuhan nggak ya?" Dia juga berpesan ke pemimpin biara, kalau saat nanti dia meninggal dimakamkan di gereja ini saja. Saat kekuasaannya mulai pudar, perang salib justru berkobar. Pasukan Ottoman menggempur Eropa Timur. Vlad III ditugaskan untuk menyambut pasukan musuh tanpa mendapat dukungan rakyatnya, dan pasukannya pun kecil. Anak dan istrinya dia titipkanlah di Transilvania, dan dengan jumlah pasukan yang kecil itu dia pun berperang. Pada bulan Desember tahun 1476, akhirnya dia tewas dalam peperangan. Tapi karena si Vlad III ini banyak musuh, banyak juga gosip yang beredar tentang kematiannya. Ada yang bilang kalau dia ini dibunuh oleh anggota pasukannya sendiri yang merupakan mata-mata pembunuh bayaran dari Ottoman. Ada yang bilang dia dibunuh oleh pasukannya sendiri yang menyamar sebagai pelayannya. Nggak tahu sebenarnya kayak apa, pokoknya si Vlad III ini mati aja gitu. Kalau menurut rakyat Rumania, Vlad adalah pahlawan karena telah menstabilkan Wallachia, termasuk dengan menghukum dan menangkapi bangsawan-bangsawan Hungaria.
Tapi bagi rakyat Jerman dan Eropa Barat, Fred III dipandang sebagai seorang tirani berdarah dingin karena telah memancung 500 pedagang Jerman. Nah, menurut orang Turki beda lagi. Fred dianggap sebagai seorang pembantai karena pernah membantai prajurit Turki, membakar para pemuda dan pelajar Turki di Wallachia, dan menghukum utusan Ottoman dengan cara yang sangat kejam. Dan tak lupa juga memancing 30.000 pedagang Turki. 30.000. Jadi totalnya berapa itu dari tadi? Nah, jadi itulah tadi ceritanya si Vlad III yang juga dikenal sebagai Vlad Dracul. Kenapa disebut Vlad Dracul? Karena dia anaknya Vlad II Dracul. Kenapa disebut Dracul? Karena Vlad II adalah pimpinan pasukan kesatria Dracul, atau kalau di bahasa Indonesia kan pasukan kesatria naga. Yang kemudian nama Dracul ini dijadikan menjadi nama keluarga mereka, akhirnya turun-temurun anaknya Vlad III juga namanya Dracul. Nah, pasukan kesatria Dracul atau Ordo Dracul atau Ordo Naga ini siapa sih yang mendirikan? Yang mendirikan adalah Raja Sigismund dari Luxembourg. Dalam bahasa Rumania kuno, Drac berarti naga. Tapi dalam bahasa Rumania modern, Drac juga berarti iblis. Kira-kira menurut kalian lebih cocok yang mana nih artinya? Jadi menurut kalian gimana, Darla? Setelah kita mengetahui sejarah dari Vlad Dracul, apakah menurut kalian sepantas itu jika dijadikan inspirasi seorang tokoh penghisap darah yang antagonis, walaupun pada kenyataannya dia nggak pernah sama sekali menghisap darah manusia? Tapi betul, kulitnya memang pucat karena dia menderita sakit yang namanya porfiria. Dan karena penyakitnya ini juga, dia selalu menghindar dari sinar matahari. Oke, jadi itulah cerita kita hari ini. Barangkali kalian ada ide untuk membahas apa di video berikutnya, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.